Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalau kalian melihat video ini, pasti kalian mau tahu lebih lanjut tentang teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal-usul teorema Pythagoras. Nah, ternyata teorema Pythagoras ini sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali loh. Menurut catatan sejarah di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia ini sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras. Mereka mencatat penemuan itu di tempat prasasti yang ditemukan di daerah Irak. Teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan Cina kuno juga loh. Teorema Pythagoras ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan atau membangun piramida dan kanal air. Pythagoras kan orang Yunani, kenapa teorema bukan atas nama orang Babilonia? Ya, Pythagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi, memang Pythagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu, semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Pythagoras walaupun bukan ia yang pertama kali menemukannya. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya. Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya dia adalah satu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A adalah sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, sedangkan B dan C adalah dua sisi lainnya yang tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Agar lebih paham, yuk kita latihan soal. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku berikut ini? Sisi yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita misalkan sebagai A dan dua sisi lainnya sebagai B dan C. Sesuai teorema Pythagoras kuadrat, sisi miring atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Bisa kita tulis dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian, kita masukkan nilai dari B dan C yang sudah diketahui menjadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 tambah 144. A kuadrat sama dengan 169, berarti A sama dengan akar dari 169. A sama dengan 13. Jadi, panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 13. Mudah kan? Agar rumus teorema Pythagoras makin nempel dan gak mudah lupa, ayo sering lakukan latihan soal di rumah atau di tempat yang kamu inginkan, mau secara online ataupun offline.